Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Irma Soraya MPD selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati seluruh karyawan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan yang terakhir yang kami hormati dan kami sayangi seluruh peserta virtual Library Class sesi yang ke-12. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi setengah siang ini kita semua dapat menghadiri acara virtual Library Class sesi yang ke-12 dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami mengambil tema langkah jitu unggah mandiri, tugas akhir di Dijilid. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Baik, Bapak Ibu semuanya peserta VLC, dan jangan beranjak dulu bagi yang semester awal ya, semester 2, semester 4 dan semester 6. Jadi Dijilid ini tidak hanya untuk yang sedang skripsi, tesis, dan disertasi saja. Jadi di awal, mulai dari awal, kita mulai juga belajar ya. Di sini kita santai saja, nanti bisa, barangkali nanti ada pertanyaan, di akhir nanti ada sesi pertanyaan. Jadi kita bisa memberi masukan, boleh memberi masukan pada kita semua. Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke PPT yang kita buat ya, terlebih dahulu. Belum ya? Saya nggak bisa share ini. Belum keluar, bisa. Oke. Bisa, Mbak. Share ini adalah nama depan untuk family name. Halo, terdengar? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian yang give name ini saya ulangi kembali ya, ini adalah nama depan, yang family name ini diisi nama akhir. Yang title ini jangan diisi ya. Kemudian email address ini diisi email yang paling aktif atau aktif ya, yang aktif dicek dulu ini aktif apa tidak. Kemudian username-nya sampean tulis tidak usah terlalu panjang, pokoknya yang penting gampang diingat, passwordnya juga seperti itu. Nah, setelah itu kita cek balasan via email, cek juga pada spam. Jadi artinya kalau di inbox-nya itu tidak ada, kita cek di spam-nya. Biasanya tersimpan di situ kalau sudah terverifikasi oleh pihak administrasi. Nah, setelah mendapatkan balasan username dan password, buka web browser, ketik alamat dijilid.winsby.ac.id, kemudian klik login. Jadi kalau loginnya sudah berhasil, berarti kita bisa mengupload karya kita di Dijilid, seperti itu. Apa saya terlalu cepat? Tidak ya? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian panduan unggah mandiri dapat dilihat di http://dijilid.winsby.ac.id. Kemudian klik menu upload prosedur. Nanti kita praktek bersama-sama ya.
Jadi bagaimana cara mendownload watermark PDF dengan Adobe Acrobat atau dengan watermark PDF dengan Nitro, kemudian download watermark A4 atau A5. Biasanya kalau A4 itu yang normal, kalau A5 itu ukurannya lebih kecil ya. Biasanya itu prodi tarbiyah ya, kalau nggak salah tarbiyah yang matematika atau apa ya, yang A5 itu. Jadi sesuai dengan ketentuan masing-masing fakultas dan prodi masing-masing. Kemudian download juga pernyataan persetujuan publikasi. Itu juga nanti bisa dilihat di upload prosedur. Nah, ini ketentuan dalam unggah mandiri. Jadi yang pertama, yakni file tugas akhir berformat PDF lengkap dari cover sampai dengan daftar pustaka dalam satu file. Urutan isi file tugas akhir terdiri dari yang pertama, cover dulu. Ya. Cover ini ada cover dalam, ada cover luar ya. Jadi cukup kalau yang diupload itu hanya satu saja yang cover luar. Kemudian surat pernyataan keaslian karya, yaitu bermaterai 10.000. Kalau dulu bermaterainya 6.000, kalau sekarang sudah 10.000 ya. Kemudian lembar persetujuan pembimbing. Yang keempat yakni lembar pengesahan tim penguji yang berstempel. Kemudian lembar persetujuan publikasi yang tadi downloadnya dari upload prosedur. Kemudian abstrak. Jadi abstrak di sini bisa diunggah semua. Jadi kalau misalnya S1 ada abstraknya itu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dilampirkan aja semuanya. Jadi kalau S2 juga seperti itu, biasanya ada bahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Kalau untuk khususnya yang disertasi itu abstraknya wajib 3. Jadi ada yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa Arab. Jadi untuk yang diunggah nanti salah satu saja. Jadi mungkin kebanyakan itu yang berbahasa Inggris untuk khususnya yang disertasi ya, yang lagi disertasi. Kemudian daftar isi. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Itu adalah urutan filenya yang kemudian digabung dari file PDF itu. Jadi digabungkan jadi satu, dari di-insert gitu ya. Jadi cover, surat keaslian, sampai seterusnya. Terus halaman yang diberi watermark itu adalah halaman mulai abstrak sampai dengan daftar pustaka. Jadi kebanyakan mahasiswa yang selama ini kami tangani itu banyak sekali covernya itu juga dikasih watermark. Jadi salah ya. Jadi tentang halaman keaslian, halaman publikasi, juga kemudian halaman yang pengesahan itu saking semangatnya sampai diberi watermark semua. Jadi salah ya. Jadi yang hanya di watermark itu adalah hanya mulai halaman abstrak sampai dengan daftar pustaka. Kemudian nama file PDF-nya menggunakan nama mahasiswa _name. Nah, sekarang apa yang harus disiapkan untuk unggah mandiri? Yang pertama, yakni kunjungi link http://digilib.winsby.ac.id, kemudian lakukan upload file PDF secara lengkap hingga lampiran. Jadi yang diupload semua pakai lampiran. Pemberian watermark hanya pada halaman abstrak sampai dengan daftar pustaka. Kemudian menyertakan file PDF, surat bebas pinjam perpustakaan pasca sarjana bagi S2 dan S3. Jadi bagi yang S1 tidak perlu, jadi hanya tidak pakai surat bebas pinjam dari teman hanya satu ya. Nanti ketika kita sudah mengajukan baru kita dapat bebas pinjam. Untuk file PDF diberi nama lengkap, kemudian underscore name. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika ini adalah tampilan dari link Digilib ya, digital library ini digilib.winsby.ac.id. Ketika nanti kita sudah berhasil create account, nah akan tampil login seperti ini. Nah, ini diisi username-nya. Jadi username-nya di sini itu ketika kita mendaftarkan di create account tadi, bukan loginnya itu bukan seperti ketika kita pinjam buku. Pinjam buku kan kita pinjam bukunya di perpustakaan itu kan pinjam mandiri ya.
Jadi bukan seperti itu. Jadi tidak sama ya. Loginnya ketika meminjam buku di perpustakaan, waktu dicek di sirkulasi, itu tidak sama dengan loginnya ketika kita mau mengunggah karya kita gitu. Jadi loginnya ini adalah sesuai yang kita daftarkan nanti yang ketika kita create account seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita langsung new item, klik new item. Jadi setelah loginnya sukses, kemudian kita klik new item. Setelah klik new item, ada pilihan nih di sini. Ada artikel, ada tesis. Lah, sampean mau yang unggah yang mana? Mau kalau unggah tesis berarti yang tesis. Artikel, ya diklik artikel. Karena isiannya adalah sangat berbeda. Ya, ketika kita klik artikel, maka munculnya seperti ini, tesis seperti ini. Jadi kalau artikel itu mungkin lebih spesifik lagi. Jadi ada volumenya, ada nomornya. Nah, seperti itu ya. Oke. Setelah yang diklik tesis, karena yang kita unggah adalah skripsi, tesis, atau disertasi, maka kita klik yang kedua. Nah, setelah klik yang kedua, maka masukkan file. Filenya itu tadi sudah jadi satu, ya, sudah jadi satu yang berdasarkan tadi yang sudah saya terangkan urutannya, mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka yang berbentuk PDF. Nah, itu kita klik di sini, klik. Nah, sampai prosesnya selesai. Nah, kalau itu tergantung besar kecilnya file ya. Jadi semakin besar berarti memang agak lama prosesnya. Kalau semakin kecil ya cepat. Nah, seperti itu. Kemudian nanti diisi seperti ini, nanti kita tunjukkan saja ya. Ada title. Jadi pesan yang berbintang seperti ini harus wajib diisi. Tapi kalau misalnya salah satunya itu tidak diisi, maka dia akan tidak bisa di next. Nah, ini tidak bisa di next karena ada yang belum terisi. Jadi kalau bisa tanda berbintang ini harus diisi semua. Kita jelaskan ya satu persatu. Nah, ini seperti ini. Nah, kecuali untuk yang keyword, keyword ini juga wajib diisi. Keyword ini biasanya jenengan kalau di abstraknya itu kan biasanya ada kata kunci ya. Masukkan aja di sini di keywordnya. Gitu. Jadi meskipun tidak berbintang, jadi dia sunnah dan kalau bisa wajib ya, wajib diisi. Kemudian di next. Nah, ini untuk subjeknya bisa memilih dari sini, ada pilihannya. Jadi ketika ada tanda ada plus-plus itu bisa diklik di sini. Karena di tanda plus ini ketika diklik pilihannya banyak sekali. Jadi kalau administrasi itu ada yang hubungannya dengan administrasi negara atau administrasi keuangan atau manajemennya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya yang terakhir. Nah, kebanyakan mahasiswa itu yang di sini save for later itu salah. Jadi yang benar ketika selesai semua sudah diupload, yang diklik adalah yang pertama, yang deposit item new. Ada yang belum paham sampai di sini? Insya Allah sudah paham semua ya, nanti diikuti saja ya. Oke, jadi yang diklik jangan lupa yang deposit item new. Karena kalau yang diklik yang deposit item new ini, maka akan tampil di halaman review, akhirnya akan diverifikasi, akan dilihat oleh pihak dari petugas perpustakaan. Jadi akan dicek apakah uploadannya itu benar atau salah. Biasanya kalau yang diupload itu kalau salahnya sedikit, kita bisa membenarkan sedikit-sedikit. Tapi kalau salahnya total, biasanya dikembalikan lagi. Tapi jangan takut, kita siap membantu ya. Kita siap membantu, nanti ada CP-nya, barangkali yang mau tanya-tanya bisa langsung menuju ke CP-nya. Bagaimana ini kok bisa gagal, bagaimana? Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita survei kepuasan. Survei kepuasan ini diisi semua, jadi ini ya langkah-langkah pengisian survei adalah sebagai berikut. Silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Ini tidak ada nilainya ya, hanya survei kepuasan aja. Jadi jenengan itu dilayani sama pihak petugas perpustakaan itu kira-kira gimana sih? Oh, judes apa enggak sih? Kok enak apa enggak sih? Nah, seperti itu ya. Nanti itu semua layanan. Jadi survei kepuasan ini tidak hanya layanan di skripsi saja, tapi semua layanan mewakili ya. Kemudian setelah terisi semua, silakan klik submit. Kemudian jika ada saran dan masukan dapat kirimkan
melalui email perpus@uinsbi.ac.id. Nah, masih bingung bagaimana mendapatkan bebas pinjam? Kira-kira masih bingung nggak? Soalnya banyak sekali mahasiswa yang japri ya, kadang tanya di sirkulasi, kadang tanya di administrasi, gimana sih Bu cara mendapatkan bebas pinjam? Nah, gitu. Jadi ya sering-sering melihat di IG-nya perpustakaan, nanti di follow ya di IG-nya perpustakaan. Kemudian ada juga hasil dari VLC itu bisa dilihat dari YouTube, nanti bisa subscribe ya di sana. Nah, seperti itu ya. Kemudian syarat mendapatkan bebas pustaka atau bebas pinjam. Ya dulu bebas pinjam ya, sekarang bebas pustaka. Bunga gak turu ya. Oh, ada yang tidur ini. Ada yang tidur ya? Tidak apa-apa, sambil mendengarkan juga tidak apa-apa. Yang pertama adalah anggota aktif perpustakaan. Jadi dia adalah aktif jadi anggota perpustakaan, baik S1, S2, dan S3. Anggota yang tidak memiliki pinjaman. Jadi bisa mendapatkan bebas perpustakaan jika tidak ada denda, tidak ada buku yang dipinjam itu. Jadi semua memang sudah bebas ya, sudah tidak punya tanggungan. Kemudian anggota terbebas dari tanggungan denda atau lainnya. Yang keempat, bagi anggota yang akan wisuda, maka diwajibkan untuk mengunggah karya ilmiah tugas akhir di link http://digilib.winsby.ac.id sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi apa sih yang dinamakan layanan bebas pinjam itu adalah surat keterangan bebas pustaka. Ini merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh perpustakaan yang bertujuan menerangkan bahwa anggota tersebut sudah tidak memiliki pinjaman di perpustakaan. Pada umumnya, anggota yang akan pindah studi kuliah, dan wisuda akan membutuhkan surat keterangan ini. Bagi mahasiswa pasca sarjana yang belum terdaftar aktif sebagai anggota, diharapkan membayar biaya registrasi sebesar 50.000, yakni via transfer ke rekening yang itu, kemudian di Bank BTN atas nama Hetty Irma Suryani. Nah, setelah proses transfer selesai, dapat mengirimkan bukti transfernya ke via Telegram. Itu. Kemudian ini yang terakhir, bebas pustaka online ya. Yang pertama, lakukan terlebih dahulu verifikasi via Telegram di alamat bit.ly Telegram Perpus dengan ketik nama lengkap, garing NIM, kemudian sudah upload. Jadi setelah upload tadi kita add dulu di Telegram Perpus, nanti di sana nanti kita share aja ya nanti ya, kita praktek bareng-bareng bagaimana bentuknya. Kemudian bebas pustaka online dapat diakses melalui katalog.winsby.ac.id. Setelah itu klik menu bebas pustaka, kemudian isi username dan password. Ini kalau username dan password ini bukan sama dengan ketika kita login unggah karya skripsi, tesis, dan disertasi, tapi ini adalah username-nya sama dengan ketika kita loginnya ketika pinjam di sirkulasi, jadi ketika pinjam buku. Jadi sudah hafal semua ya, jadi ada bedanya. Jadi ketika kita di katalog UNSBY barangkali mau perpanjang buku, mau bebas pustaka, itu menggunakan username yang sama dengan ketika kita login pinjam buku di sirkulasi, seperti itu ya. Kemudian klik ajukan, dan kemudian yang terakhir adalah logout. Tunggu balasan konfirmasi pengajuan bebas pustaka dari verifikator. Cek kembali beberapa saat sampai dapat download dan melakukan print out surat bebas pustaka. Kemudian minta stempel di bagian administrasi perpustakaan. Jadi kita bisa print sendiri ya, print dari rumah. Jadi setelah itu bisa langsung datang ke perpustakaan di bagian administrasi, maka kita akan diberi stempel di sana. Tapi sebelum di stempel kita cek dulu apakah karya yang jenengan itu sudah terpublish di Digilib atau belum. Kalau sudah terpublish maka akan diberikan stempel. Tapi ketika dicek sama petugas belum terpublish di link digilib.winsby.ac.id maka belum dapat
diberikan stempel atau tanda tangan. Seperti itu. Sampai di sini ada lagi yang terakhir. Oh ini ya. Nah, ini adalah tampilan baru ya dari katalog, link katalog winsb.ac.id. Nanti kita kliknya di sini ya. Di sini ada tulisan bebas pustaka. Bebas pustaka, kemudian kita isi username atau ID kita yang tadi ya, yang sesuai ketika kita pinjam buku di sirkulasi. Kemudian passwordnya apa ya. Nah, setelah itu kita klik ajukan di sini. Nah, kita tunggu sampai 12 jam. Jadi memang sementara ini kan lagi rame-ramenya nih. Jadi kadang sampai besok, kadang tengah malam gitu. Kita ngerjakan tuh sampai kadang tengah malam. Jadi kalau di Japri mahasiswa ini kerjakan ini, minta bebas pinjam, itu kerjakan sampai malam. Dan biasanya kalau sudah di atas jam 12 malam, ya sudah tidur. Kadang itu ada mahasiswa itu yang tanya gini, Bu, saya itu sudah ngajukan, kenapa kok belum selesai-selesai? Ya, itu mungkin kan prosesnya untuk prosesnya untuk mengecek filenya itu benar apa salah, kemudian kadang itu salah penempatan, kemudian watermarknya itu juga berupa image. Nah, itu kadang petugasnya yang memverifikasi kadang memberikan bantuan, akhirnya itu kan yang terlalu lama, jadi filenya ini harus mengulang lagi, kemudian ya seperti itu seterusnya ya. Nah, setelah itu ditunggu sampai ya paling maksimal itu selama 24 jam. Nah, ketika tampil seperti itu kita klik lagi. Jadi kita masuk kembali ke bebas pustaka. Kemudian kita klik login tadi yang seperti tadi yang ada passwordnya, username sama passwordnya diisi. Kemudian kalau memang sudah dicek dan sudah terverifikasi dan sudah terpublish di digilib.winsb.ac.id, maka kita bisa download di sini. Ya, downloadnya di sini. Jadi untuk sementara ini karena mungkin masih pandemi ya, jadi bebas pinjamnya kita kirim secara online seperti itu. Tapi barangkali ada mahasiswa yang menginginkan bebas pinjamnya mau stempel basah, ya langsung saja datang ke perpustakaan. Gitu ya. Oke, thank you dan salam literasi.